Nottingham Forest telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan penyerang muda asal Prancis, Arnaud Kalimuendo, dari Stade Rennes dengan biaya transfer sebesar 31,5 juta euro. Pemain berusia 23 tahun yang merupakan jebolan akademi PSG dijadwalkan akan menjalani tes medis dalam waktu dekat setelah menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Premier League tersebut. Kalimuendo tampil impresif musim lalu dengan mencetak 17 gol dan memberikan 3 assist dalam 33 pertandingan di Liga Prancis. Transfer ini menjadi bagian dari aktivitas bursa transfer Forest yang sibuk, di mana mereka juga dikaitkan dengan pemain-pemain seperti James McCarthy dan Omari Hutchinson untuk memperkuat skuad menghadapi musim 2025-2026 di Premier League dan Liga Eropa. Atletico Madrid sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol Carlos Soler dari Paris Saint-Germain dengan status pinjaman sebelum bursa transfer ditutup. Pemain berusia 28 tahun ini dikabarkan tidak masuk dalam rencana pelatih PSG Luis Enrique untuk musim mendatang. Pelatih Atletico Diego Simeone yang telah lama mengagumi Soler melihatnya sebagai penguatan ideal untuk lini tengah timnya, terutama setelah kepergian Rodrigo de Paul ke Inter Miami. Soler yang kontraknya dengan PSG berlaku hingga Juni 2027 memiliki nilai pasar sekitar 18 juta euro. Selain Atletico, Villarreal juga disebut sebagai salah satu klub yang tertarik pada jasa Soler. Pembicaraan antara Atletico dan PSG masih berlangsung untuk menyelesaikan potensi transfer ini. Raksasa Spanyol Real Madrid dilaporkan telah menghubungi Arsenal untuk mengusulkan pertukaran pemain antara penyerang mereka Rodrigo dan bek tengah Arsenal William Saliba. Namun menurut sumber seperti Defensa Central, Arsenal dengan tegas menolak ide ini. Lebih memilih untuk mengejar Rodrigo tanpa melibatkan Saliba dalam kesepakatan. Real Madrid melihat Saliba sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang mereka, terutama setelah cedera dan usia lanjut pemain seperti Antonio Rudiger dan David Alaba. Di sisi lain, Arsenal tertarik pada Rodrigo untuk mempertajam lini serang mereka. Meski Real Madrid terbuka untuk negosiasi, sikap tegas Arsenal dalam mempertahankan Saliba membuat peluang terjadinya kesepakatan ini sangat kecil untuk saat ini. Manchester United telah menjadikan gelandang Crystal Palace Adam Wharton sebagai target alternatif jika gagal mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton. Menurut laporan, Brighton mematok harga Baleba di kisaran 120 juta euro, membuat United beralih ke opsi yang lebih terjangkau, dengan Wharton yang diperkirakan bernilai sekitar 70 juta euro oleh Palace. Namun, Crystal Palace dikabarkan enggan melepas Wharton, terutama dengan adanya minat dari klub besar seperti Real Madrid. Palace kemungkinan akan mempertahankan sang pemain setidaknya hingga musim panas mendatang. Jika negosiasi untuk Baleba mentok karena harga tinggi atau sikap keras Brighton, United diperkirakan akan semakin serius mengejar Wharton. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan transfer senilai 60 juta euro untuk mendatangkan bek Bayer Leverkusen Piero Hincapié sebagai pengganti Levi Colwill yang mengalami cedera serius. Colwill diprediksi absen hampir sepanjang musim 2025-2026 setelah cedera yang dideritanya saat pramusim, memaksa pelatih Enzo Maresca mencari opsi baru untuk memperkuat lini belakang. Menurut laporan, Leverkusen mematok harga sekitar 70 juta euro untuk pemain yang kontraknya masih berlaku hingga 2029. Meski demikian, Chelsea berharap bisa menego harga menjadi 60 juta euro dengan kemungkinan melepas pemain seperti Renato Veiga atau Axel Disasi untuk mengumpulkan dana. Striker Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani dipastikan akan meninggalkan Parc des Princes di bursa transfer musim panas ini. Pemain asal Prancis ini dikabarkan akan segera bergabung dengan Juventus. Menurut laporan media Italia dan Prancis, kesepakatan kedua klub sudah mulai mendekati tahap akhir. Juventus akan merekrut Kolo Muani dengan status pinjaman untuk musim depan sebelum diwajibkan membeli secara permanen pada musim panas mendatang. Kabarnya, Juventus harus siap mengeluarkan pembayaran senilai 55 juta euro. Galatasaray kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas 2025.
Klub asal Turki itu dikabarkan resmi mengajukan tawaran untuk kiper andalan Manchester City, Ederson Moraes. Langkah ini turut mempengaruhi masa depan Gianluigi Donnarumma yang disebut kian dekat bergabung dengan City. Menurut laporan Fabrizio Romano, tawaran awal Galatasaray untuk Ederson berada di kisaran 10 juta euro. Namun angka tersebut dianggap terlalu rendah oleh pihak City. Mereka diprediksi hanya akan membuka pintu negosiasi jika ada tawaran yang jauh lebih tinggi. AC Milan tengah menggencarkan upaya untuk mendatangkan winger Liverpool Federico Chiesa pada bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan Milan News 24, negosiasi antara AC Milan dan perwakilan Chiesa sudah berlangsung intens. Namun, salah satu kendala dalam transfer ini adalah gaji Chiesa yang mencapai 7 juta euro per musim. Milan berharap sang pemain bersedia menurunkan tuntutan gajinya agar kesepakatan dapat tercapai. Di sisi lain, Liverpool dikabarkan siap melepas Chiesa dengan harga sekitar 15 juta euro dengan preferensi untuk transfer permanen ketimbang opsi pinjaman. Mohamed Salah kembali menorehkan tinta emas dalam karirnya bersama Liverpool. Sang penyerang mencetak gol ke-187 di Premier League saat membantu The Reds mengalahkan Bournemouth 4-2. Catatan itu membuatnya menyamai rekor Andrew Cole di posisi keempat daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi. Salah kini hanya tertinggal dari 3 nama besar. Wayne Rooney berada di urutan ketiga dengan 208 gol. Disusul Harry Kane yang sudah mengoleksi 213 gol. Sementara sang legenda Alan Shearer masih kokoh di puncak dengan 260 gol. Bayern München berhasil meraih gelar Piala Super Jerman 2025 setelah mengalahkan VfB Stuttgart dengan skor tipis 2-1 di MHP Arena. Pertandingan ini menjadi pembuka musim yang sengit antara dua tim raksasa Jerman. Harry Kane membuka keunggulan untuk Bayern München di menit ke-18. Bayern kemudian menggandakan keunggulan melalui gol Luis Diaz di menit ke-77. Stuttgart berusaha bangkit dan akhirnya memperkecil ketertinggalan lewat gol dramatis Jamie Lewelling di masa injury time. Namun waktu yang tersisa tidak cukup untuk menyamakan kedudukan. Dengan hasil ini, Bayern München menambah koleksi gelar domestiknya dan membuka musim baru Bundesliga dengan percaya diri. Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Burnley dalam laga Premier League yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham tampil mendominasi sepanjang laga dengan penguasaan bola di atas 50%. Richarlison menjadi bintang dengan mencetak 2 gol. 1 gol lainnya dicetak oleh penyerang Brennan Johnson. Pemain baru Tottenham, Mohamed Kudus, tampil gemilang dengan menyumbangkan 2 assist pada debutnya bersama Tottenham. Hasil ini untuk sementara menempatkan Tottenham Hotspur ke posisi 3 klasemen Premier League dengan 3 poin. Manchester City tampil luar biasa saat bertandang ke markas Wolverhampton pada pekan pertama Premier League 2025-2026. Laga di Molineux berakhir dengan kemenangan telak 4-0 bagi tim tamu. Sejak awal pertandingan, tim asuhan Pep Guardiola menunjukkan dominasi. Kecepatan serangan dan kombinasi pemain membuat Wolves kesulitan mengembangkan permainan. Erling Haaland menjadi bintang dengan mencetak 2 gol, sementara Tijani Reinders dan Ryan Cherki masing-masing menyumbang 1 gol. Hasil ini membuat City langsung menempati puncak klasemen dengan 3 poin. Sementara itu, Wolves harus memulai musim dengan catatan negatif tanpa poin. Barcelona memulai La Liga 2025-2026 dengan performa mengesankan. Tim besutan Hansi Flick itu meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat berkunjung ke kandang Real Mallorca di Stadion Son Moy. Kemenangan Blaugrana diwarnai 3 gol dari Rafinha, Ferran Torres, dan Lamine Yamal yang menyegel hasil di penghujung pertandingan. Situasi makin mudah bagi Barcelona setelah Mallorca dipaksa bertarung dengan 9 pemain sejak babak pertama akibat 2 kartu merah. Hasil ini langsung mengukuhkan niat serius Barca untuk mempertahankan mahkota juara. Sebaliknya, Mallorca harus menelan kekalahan di hadapan supporter sendiri. Inter Milan berhasil mengalahkan Olympiakos dengan skor 2-0 dalam pertandingan persahabatan internasional yang digelar di Stadio San Nicola. Laga ini menjadi penutup rangkaian pramusim Inter sebelum memulai kampanye Serie A 2025-2026.
Federico Di Marco membuka keunggulan pada menit 16, sedangkan Marcus Thuram menyempurnakan kemenangan di menit 53. Kemenangan ini memberikan optimisme bagi Inter menjelang kick-off musim baru. Selain menunjukkan konsistensi permainan, sejumlah pemain cadangan juga berhasil menunjukkan kualitas mereka dan memberikan opsi tambahan bagi pelatih untuk rotasi tim inti. Juventus berhasil mengakhiri rangkaian uji coba pramusim dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Atalanta di Gewi Stadium. Duel tersebut berlangsung sengit dengan kedua tim saling bertukar serangan dan menciptakan berbagai peluang sejak kick-off. Jonathan David membuka skor untuk Juventus pada menit 73. Kemudian Dusan Vlahovic memperbesar keunggulan hanya berselang 4 menit. Atalanta sempat membalas melalui Lazar Samardzic di injury time, tetapi waktu sudah tidak cukup untuk menyamakan kedudukan. Kemenangan ini memberikan modal positif bagi Juventus menjelang dimulainya musim kompetitif di bawah komando Igor Tudor. Sebaliknya, Atalanta besutan Ivan Juric perlu memperbaiki konsentrasi lini belakang yang terlihat lengah pada babak kedua.